Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Selamat malam, selamat datang di podcast mereka yang terlihat. Sekarang podcast mereka yang terlihat udah ada di YouTube. Itu semua berkat kalian, karena banyak dari kalian yang udah request untuk mendingan podcast mereka yang terlihat ada di YouTube deh. Soalnya gak semua orang punya Spotify, tapi kalau YouTube semuanya ada di handphone kita gitu. Jadi banyak yang bisa denger katanya. Oke. Dan kemarin gue udah sempet polling di Instagram, kira-kira kalau misalkan podcast mereka yang terlihat ini ada di YouTube, pada mau nonton atau enggak. Dan ternyata 88% dari teman-teman yang ngevote itu mau nonton. Jadi ya udahlah, kita bikin aja gitu, iseng-iseng. Mungkin di YouTube gue nggak akan lama ya durasinya, hanya untuk satu cerita. Mungkin paling lama 15 menit lah ya, biar kalian juga nggak bosen ngeliatin muka gue gitu kan. Dan cerita yang ada di YouTube nggak akan ada di Spotify, dan cerita yang ada di Spotify nggak akan ada di YouTube. Itu sih yang pengen gue buat. Cuman kalau misalkan menurut kalian, Mas, coba kalau di YouTube dan di Spotify disamain gitu, kalian tinggal komen aja di kolom komentar ya. Untuk kalian yang belum kenal sama gue, kenalin, gue Mas Bow, dan gue adalah host di podcast mereka yang terlihat. Ada di Spotify, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan sekarang gue akan cerita tentang kejadian mistis atau kejadian yang serem nih yang gue alamin. Gue sama keluarga gue sih, yang gue alamin di rumah gue dulu. Tapi sebelum itu, ini ada pesan sponsor dulu nih. Gue dapat kiriman dari Dobu, donat ubi ungu, untuk nemenin gue bikin video ini. Dan kalau kalian mau Dobu ini, kalian bisa order via GoFood. Tinggal cari aja toko Dobu atau Dobu, oke? Dobu ini tuh apa sih gitu? Dobu itu adalah donat yang base-nya itu, yang base-nya adalah ubi ungu. Jadi sehat banget lah. Dan ini tuh lembut banget. Tuh. Kalian tahu nih ubi ungu nih. Tuh. Gue makan ya. Jangan ngiri ya. Oke, segitu dulu pesan sponsornya. Kita akan mulai. Hari ini gue akan coba ceritain tentang pengalaman mistis gue yang gue alamin ketika gue tinggal di rumah yang baru gue tempatin di tahun 2019 kemarin lah. Jadi mungkin gue sedikit cerita dulu awalnya nih ya. Gue itu di tahun 2013 gue beli sebuah rumah, bukan beli ya, maksudnya kredit rumah di tahun 2013. Dan karena tahun itu gue masih tinggal sama orang tua dan gue juga masih
umur 21 tahun waktu itu. Akhirnya setelah gue akad kredit, udah rumah itu gue pegang kunci, gue kontrakin lah itu rumah sampai di tahun 2018 pertengahan. Nah di tahun 2018, di awal 2018 gue nikah sama istri gue. Cuma gue gak langsung nempatin itu rumah, karena pertama rumah itu masih dikontrakin sama orang. Karena gue nikah bulan Februari dan kontraknya itu habis sekitar bulan Agustus lah kalau nggak salah. Nah makanya pada bulan Maret gue ngontrak deh sama istri gue di daerah Mustika Jaya. Dan di situ juga gue punya pengalaman serem. Untuk kalian yang belum dengar, itu ada di episode pertama di podcast Mereka Yang Terlihat. Nanti linknya gue kasih di deskripsi ya, link Spotify-nya. Nah, singkat cerita, tinggallah gue di sana di awal tahun 2019. Tepatnya bulan Januari setelah anak gue lahir. Dan anak gue udah boleh dibawa-bawa, sekitar 2 bulan lah umur anak gue waktu itu. Akhirnya gue sama istri gue pindah ke rumah yang gue beli di tahun 2013 ini. Di rumah ini nih, rumahnya ada di daerah Cikarang. Dan rumahnya tuh rumah standar ya, tipe 36, tanahnya 60 gitu. Ketika gue pindah itu rumah belum di apa-apain, gue cuman baru nutup belakang doang. Jadi di depan tuh belum ada pagernya. Nah, enggak lama tinggal di sana, sekitar bulan Maret itu ada satu kejadian yang dialami sama istri gue. Jadi waktu itu tuh gue lagi kerja. Gue masuk sore waktu itu. Kalau di tempat gue masuk sore itu masuk jam 3 sore, pulang jam 10 malam. Ketika gue lagi di tempat kerja itu, istri gue tuh video call lah, nanya-nanya lagi ngapain dan segala macam. Oke, gue ngobrol sama dia kurang lebih setengah jam lah. Jadi jam 9 tuh gue udah selesai tuh video callan sama dia. Nah, tahu-tahu jam setengah 10 istri gue nelfon gue sambil ketakutan gitu. Pulang dong, bisa nggak pulang gitu kan, kata dia. Karena jam pulang gue masih 1,5 jam lagi. Gue bilang, emang kenapa gitu, ada apa gitu. Gue bilang gitu kan, gue tanya sama dia, ada yang ketok-ketok kata dia gitu kan. Ya orang kali, coba lihat. Maksud gue mungkin ada tamu gitu. Karena gue belum ada pagar, jadi mungkin dia langsung ketok-ketok pintu gitu. Pemikiran gue waktu itu kayak gitu. Tapi ternyata kata istri gue, bukan pintu yang diketok-ketok. Jadi istri gue tuh ada di kamar. Dan suaranya itu, sumber suaranya ada di ruang tamu. Katanya kayak ada suara buffet TV. Kalian tahu kan buffet TV? Itu kayak ada suara yang ngetok-ngetok. Akhirnya dia VN tuh suaranya, dan bener aja pak, itu ada suara ketukan gitu. Nah cuman gue bilang ya udah tenang aja, bentar lagi juga aku pulang. Kata dia, enggak, coba pulang sekarang, kata dia gitu. Kenapa? Gue bilang, karena ada yang siul juga. Coba setelah suara ketukan hilang, ada suara siul dari arah luar rumah. Jadi kalian tahu kan lah orang siul gimana gitu kan. Terus istri gue makin ketakutan tuh dari suaranya. Gue denger dia makin panik. Akhirnya ya udah, gue pulang deh tuh. Gue izin sama teman satu shift gue. Akhirnya gue pulang jam 10 malam. Karena jarak dari rumah gue yang yang gue tempatin ini agak jauh, jadi jaraknya itu sekitar 1,5 jam lah naik motor dari Cilengsi ke Cikarang gitu. Jadi ya udah,
Gue sampai di rumah tuh sekitar setengah 12. Gue tungguin tuh sampai jam 2. Gue nggak tidur sampai jam 2. Tapi emang nggak ada apa-apa gitu. Ya udah akhirnya gue tidur, dan hari itu ya udah biasa lagi. Besoknya gue ngomong dong sama nyokap gue, karena istri gue juga waktu sebelum gue balik, sebelum gue sampai rumah, dia sempat whatsappan gitu sama kakak gue. Dia cerita ada apa aja. Nah gue cerita dah sama nyokap gue nih. Terus kata nyokap gue, ya udah, banyak-banyakin sholat aja di dalam rumah, banyak-banyakin baca doa. Ya udah, akhirnya nggak lama kemudian, sekitar selang 2 minggu kalau nggak salah ya, selang 2 minggu tuh nyokap gue datang ke rumah. Nyokap gue datang, kakak gue datang sama kakak ipar gue lah. Jadi rame tuh di rumah. Karena setiap gue masuk malam shift 3, gue minta kalau nggak nyokap ya mertua gue yang nemenin istri gue, karena istri gue tuh takut kalau tidur sendirian atau sama anak gue doang, karena anak gue waktu itu umurnya baru 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan lah gitu. Ya udah tuh akhirnya nyokap gue datang ke rumah, nginep. Niatnya mau seminggu, ternyata cuma 3 hari. Nah, kenapa cuma 3 hari? Karena di hari kedua mereka nginep, itu nyokap gue, istri gue sama kakak gue mimpi di hari yang sama, mimpi di malam yang sama. Kalau nyokap gue mimpi katanya di situ tuh ada cewek yang bilang, yang nyamperin nyokap gue, bilang kalau ini rumah saya, kalian jangan di sini, kata dia gitu. Nah akhirnya nyokap gue cerita mereka tuh cekcok gitulah. Si cewek ini muncul dari sela-sela tempat tidur. Jadi kalian tahu kan, jadi gue waktu itu tempat tidurnya queen size gitu, dan ada sedikit celah antar tembok sama kasur sama tempat tidur tuh, ada celah sekitar 30 cm lah. Dan nyokap gue bilang itu cewek keluar dari sana. Akhirnya ketika mereka cekcok tuh sama nyokap gue, di ituin tuh, di apa namanya, di lelepin gitu si cewek itu ke dalam lagi, sampai akhirnya nyokap gue bangun gitu. Nah setelah nyokap gue ngalamin mimpi kayak gitu, istri gue nih cerita sama gue kalau dia juga disamperin sama cewek gitu, yang bilang kalau ini tempatnya dia, jangan di sini gitu. Sama lah, hampir sama kayak nyokap gue, cuman dia nggak sampai cekcok gitu kayak nyokap gue. Ya udah, dia cuman ingat ada cewek yang ngomong kalau di sini tuh tempatnya dia, kata dia gitu. Nah, yang beda adalah kakak gue. Kakak gue itu mimpi kalau di situ ada satu keluarga yang udah lama nempatin tempat itu. Jadi keluarga itu tuh terdiri dari ayah ibu, kakak laki-laki, sama adik yang paling kecil, entah laki atau cewek gitu ya. Jadi anak yang paling kecil ini tuh kayak balita gitulah, kalau kata kakak gue. Udah bisa jalan tapi belum bisa ngomong gitu. Nah, anjir, merinding bos. Nah setelah kakak gue cerita sama gue kalau di sini tuh ada satu keluarga katanya, dan yang anak kecilnya, yang paling kecil, yang balita itu nggak suka kalau ada anak kecil. Nah anak gue itu kan masih umur 5 bulan lah gitu. Jadi katanya si ibunya dia itu bilang, jangan ada anak kecil di sini, kata dia gitu. Anak saya nggak suka kalau ada anak kecil, kata dia gitu.
Dan kakak gue langsung kaget dan bangun dari tidurnya. Dan dia bilang langsung dia nggak enak badan gitulah, kata dia gitu. Dan rencana dia seminggu nginep di tempat gua akhirnya cuma 3 hari tuh, karena kejadian itu sih kalau menurut gua ya. Mungkin karena kejadian itu dia bilang sama gua, nyokap gue juga bilang sama gua, ya udah Uci sama Izar ikut aja gitu. Anak gue namanya Izar ya. Ikut aja ke Bogor karena rumah kakak gue di Bogor kan. Ya udah, akhirnya gue nganterin lah mereka. Jadi selama gue tinggal sama istri gue itu, ditinggal nginep di sana, gue tidur di rumah, tetap tidur di rumah. Tapi anehnya gue itu nggak ngerasain apa-apa, cuman emang agak creepy aja gitu kalau lagi sendirian terus iseng lah gitu ya. Gimana sih, gue waktu itu untungnya lagi masuk malam, jadi nggak terlalu melewati malam di sana gitu. Gue balik pagi sekitar jam 9 lah, gue sampai sana, sampai rumah, dan akhirnya tidur, bangun sore gitu. Dan malamnya gue udah jalan lagi, jadi gue nggak melewati tengah malam di sana untungnya. Seketika istri gue pulang dari rumah kakak gue yang di Bogor, itu dia cerita sama mertua gue, sama bokapnya. Akhirnya bokapnya itu panggil temennya lah yang bisa untuk ngusir kayak gituan. Tapi ternyata ketika dia sampai, dia bilang, banyak banget pak, kata dia gitu, kata temannya mertua gue ini, banyak banget pak di sini tuh, yang gede ada, yang kecil ada, yang nenek-nenek ada, kata dia gitu. Dipindahin tuh nggak mau, karena emang di situ tempatnya, tempat dia nggak mau dipindahin kemanapun. Dan katanya janji nggak akan ini lagi, apa, nggak akan ganggu lagi gitu katanya. Temennya mertua gue ini, dia bilang ada satu makhluk, katanya nenek-nenek bentuknya. Jadi dia tuh yang seneng banget sama anak gue, kata dia. Saya nggak tahu dia jahat atau enggak, tapi dia tuh selalu, kalau anak gue di kamar, dia di kamar. Kalau anak gue di depan, dia di depan. Pokoknya selalu ada deket anak gue gitu. Karena katanya saya suka sama anaknya gitu. Aduh, gue merinding. Coy. Itu. Dan itu yang paling bikin gue takut adalah itu. Jadi gue khawatir sama anak gue diapa-apain gitu kan. Akhirnya ketika gue dengar omongan kayak gitu, gue bilang sama istri gue, ya udah sekarang kita mah nginep di tempat papa aja deh gitu kan. Gue bilang gitu, nginep di tempat papa aja, kamu nginep di tempat papa aja sama Izar. Jadi istri gue nginep di rumah mertua gue tuh, dia tinggalnya di situ dulu lah untuk beberapa lama. Tapi gue masih sering bolak-balik ke rumah gue yang di Cikarang. Nah, waktu itu ada jadwal ronda sama bapak-bapak lah, sama bapak-bapak kompleks itu. Ada jadwal ronda tuh. Dan pas lagi ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak itu, ditanya lah gue, gimana mas, enak pak gitu kan. Gue bilang gitu, enak pak, adem. Karena rumah gue depannya tuh langsung kayak lahan kosong gitulah, dulunya sawah, cuman sekarang dibatasin tembok untuk perumahan baru. Nah jadinya di situ tuh pas banget inilah, apa namanya, angin sepoi-sepoi masuk ke rumah gue, jadi adem.
walaupun kalau siang tetap aja panas ya, namanya juga Cikarang gitu. Nah, setelah itu dia bilang, bapak-bapak itu bilang, ada satu orang namanya Pak Ferry nanya sama gue, gimana, ada yang iseng nggak, kata dia gitu. Ya gue kaget dong, maksudnya kok ini bapak-bapak nanyanya begini, ada yang iseng apa enggak gitu. Dan usut punya usut, dia cerita-cerita tuh, katanya emang yang pemilik sebelumnya juga, bukan pemilik sebelumnya, yang tinggal di situ, yang ngontrak waktu itu juga sering lah diisengin. Jadi kalau lagi ada anak-anak, kata dia, pasti hawa rumah nggak enak gitu. Kalau anak-anak lagi sekolah, itu hawa rumah enak-enak aja gitu katanya. Dan waktu itu pernah juga ada suara ketukan juga, sama ketukannya tuh keras banget katanya, malahan sampai rumah yang di belakang gue, jadi gue satu blok gitu kan, ada rumah depan belakang gitu. Jadi yang di belakang rumah gue juga denger, dia sampai datang ke rumah gue waktu itu, ke yang kontrak itu, ngomong, Pak, ada suara apa gitu, kenapa, ada apa di situ, kok ketok-ketok gitu. Loh, saya nggak tahu, saya pikir malah bapak yang ketok-ketok gitu, suaranya kencang banget gitu kan. Akhirnya mereka berdua, ya udah deh, berarti emang ada yang lagi iseng gitu kan. Dan ternyata menurut bapak-bapak di sana, emang di situ tuh udah sering banget. Bahkan waktu pertama kali gue beli itu pada tahun 2013 itu kan emang perumahan baru waktu ketika gue beli. Nah, di sederetan gue itu dia cuman 2 orang yang udah nempatin ketika tahun 2013 itu. Nah, bahkan kalau suami-suaminya ini lagi pada kerja, itu istrinya tinggal satu rumah. Jadi itu tetangga-tetangga yang 2 orang ini, istri-istrinya udah tinggal satu rumah, tidur di mana, kadang di rumah si bapak A, kadang di rumah si bapak B, kalau suami-suaminya tuh lagi pada masuk malam, lagi pada kerja gitu. Jadi mereka emang gak berani sendiri, karena katanya ada salah satu ibu-ibu dari kedua orang itu, dia pernah dengar suara kayak kereta kerajaan sama tentara kerajaan gitu lewat depan rumahnya malam-malam. Dan itu menurut pengakuan suaminya, itu tuh dia ada benar-benar ada rekaman suaranya gitu. Jadi istrinya ngerekam gitu, karena suaranya tuh lama, ada kali 10 menit kata dia. Suara kayak iring-iringan raja gitu, iring-iringan raja, ada suara gamelan dan segala macam. Nah, kalau menurut kesaksian dari orang-orang yang asli situ, katanya emang di sini tuh tempat kerajaan, salah satu kerajaan jin gitulah. Jadi di jalan depan rumah gua, atau entah rumah sederetan rumah gua juga tuh termasuk gitu ya, itu adalah jalan menuju gerbang kerajaan jin katanya. Dan dari cerita waktu malam itu, gue langsung sadar, oh mungkin ini nih maksudnya, emang kenapa tuh si makhluk-makhluk yang ada di rumah gue tuh nggak mau dipindah, karena emang tempat tinggalnya mereka di situ. Jadi kayak ketika ada kerajaan pasti ada desa di pinggir-pinggirnya, ya mungkin emang rumahnya dia gitu. Jadi akhirnya setelah lebaran tahun 2019, gue mutusin untuk jual itu rumah. Gitu deh itunya, cerita dari pengalaman gue di rumah di Cikarang gitu. Oke, mungkin ini lewat dari
15 menit lah ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalian masih tetap bisa tetap mau nonton sampai habis. Dan kalau kalian punya cerita horor, pengalaman-pengalaman horor, kalian bisa DM gua atau kirim email ke gua untuk ceritain pengalaman horor kalian. Nanti gua akan masukin, kalau nggak di YouTube ini, di podcast di Spotify. Nah, setelah episode ini tayang, mungkin itu akan berbarengan dengan episode keempat di Spotify. Episode keempat itu temanya adalah pengalaman horor di kantor. Jadi kalau kalian mau dengar cerita-cerita pengalaman horor, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk podcast mereka yang terlihat. Terima kasih udah nonton video ini, dan selamat melihat mereka yang harusnya tidak terlihat.